Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UTS dari mata kuliah perancangan kota, yaitu mempresentasikan kemajuan pekerjaan tugas besar secara individual. Nama saya Rai Bagulu dengan NIM 5514220007, kelas A. Baiklah, langsung saja. Latar belakangnya, perancangan kota atau urban design adalah proses perencanaan dan peraturan tata ruang kota untuk menciptakan lingkungan yang fungsional, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Salah satu kawasan ruang publik yang ada di Kota Gorontalo yaitu kawasan sekitar RTH Kota Tengah yang berada di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah. Kasus ruang publik di Provinsi Gorontalo karena potensinya sebagai ruang publik yang strategis serta peranannya yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan ekologis di kawasan. Selanjutnya yaitu kawasan RTH Kota Tengah. Kawasan RTH Kota Tengah terletak di pusat Kota Gorontalo dan memiliki peran strategis sebagai ruang publik yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan ekologis. Batas-batas tapaknya pada bagian utara itu berbatasan dengan rumah warga, bagian timur dia berbatasan dengan sekolah, bagian selatan berbatasan dengan pasar, dan bagian barat dia berbatasan dengan pertokoan. Selanjutnya dia identifikasi elemen rancangan kota. Di sini tata guna lahan yang di bagian ini merupakan kawasan perdagangan dan jasa. Yang hijau ini ruang terbuka non hijau, dan yang warna orange ini adalah kawasan perumahan. Bentuk dan masa bangunan. Bangunan di sekitar RTH Kota Tengah umumnya memiliki ketinggian rendah hingga sedang dengan rata-rata 1-2 lantai. Berikut gambarnya. Selanjutnya ada bentuk dan masa bangunan KDB, KLB, dan KSB. KLB di Kota Tengah sini minimal 2,1 dan maksimal 5. KDB minimal 10% dan maksimal 80%. GSB 1-2 row plus 1. Material dan warna bangunan di kawasan sekitar RTH Kota Tengah menggunakan material yang sederhana dan alami seperti batu bata, kayu, dan beton. Warna bangunan di kawasan ini didominasi oleh warna-warna netral dan alami seperti coklat, hijau, dan abu-abu. Selanjutnya di sini ada sirkulasi parkir. Di bagian sini merupakan sirkulasi kendaraan. Di sini pejalan kaki yang kecil-kecil ini. Berikut gambaran dari parkir RTH dan parkir pasar. Selanjutnya untuk identifikasi elemen perancang kota. Ruang terbuka di kawasan ini adalah ruang terbuka hijau yang lebih dikenal dengan RTH Kota Tengah. Berikut gambaran-gambaran dari RTH Kota Tengah. Selanjutnya untuk area pedestrian. Untuk area pedestrian, sistem jalur pejalan kaki di kawasan ini hanya tersedia di sekitar ruang terbuka hijau di bagian sini, di bagian depan, dan jalur pedestrian ini di sekitar taman memiliki lebar 1-5 meter. Untuk penanda di kawasan ini terdiri dari papan reklame, rambu lalu lintas, dan serta papan petunjuk arah yang berfungsi sebagai sarana promosi dan penyampaian informasi bagi pengunjung. Selanjutnya di sini ada pendukung aktivitas. Dia ada pasar Liluwo, dan ruang terbuka hijau, ada taman, serta ada toko-toko di sampingnya.
Berikut masuk pada analisis masing-masing elemen rancang kota. Kualitas ruang, yang pertama responsif. Responsif ya, di sini ada 3 bagian. Fleksibilitas aktivitas. Kawasan sekitar RTH Kota Tengah mendukung berbagai aktivitas seperti rekreasi, olahraga, perdagangan, dan interaksi sosial. Untuk aksesibilitas dan keterjangkauan, kawasan sekitar RTH Kota Tengah mudah dijangkau dengan berbagai jenis transportasi termasuk angkutan umum dan kendaraan pribadi. Untuk fasilitas dan infrastrukturnya seperti bangku taman, gazebo, dan tempat sampah. Berikut ada demokratis. Yang pertama, dia keterbukaan akses. Kawasan sekitar RTH Kota Tengah bersifat terbuka untuk semua kalangan, baik untuk kegiatan rekreasi, olahraga, maupun aktivitas sosial lainnya yang tidak ada pembatasan dalam penggunaan aktivitas. Selanjutnya ada penataan dan regulasi. Meskipun RTH bersifat terbuka, adanya kantor camat dan kantor polisi di zona RTH dapat mengurangi fungsi idealnya sebagai ruang publik. Keberagaman pengguna. Lokasi ini menjadi tempat berkumpulnya berbagai kelompok masyarakat, mulai dari anak-anak yang bermain dan remaja yang berolahraga. Berikut analisisnya bermakna atau meaningful. Berikut ini identitas visual dari RTH. Ini ada pengalaman positif dan interaksi dan aktivitas budaya. Di sini bagian samping RTH itu terdapat pasar. Selanjutnya analisis elemen rancang kota. Elemen yang berperan penting: 1. Ruang terbuka, jalur pejalan kaki, bangku taman, gazebo, lampu taman, dan air mancur memberikan kesan tertata dan estetis, serta pepohonan, tanaman hias, dan hamparan rumput yang menciptakan lingkungan yang asri. Berikut ada aktivitas pendukung seperti olahraga, perdagangan, olahraga, rekreasi, dan kuliner di sekitar RTH. Penandanya ada papan reklam seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya di sini ada elemen yang perlu ditingkatkan. Di sini ada area pedestrian. Lebar jalur pedestrian yang hanya 1-5 meter ini dinilai kurang memadai, terutama jika pengunjung ramai. Berikut ada bentuk dan masa bangunan. Bentuk dan masa bangunan di sini ini tidak tertata rapi. Ketinggian bangunan di sana dia sekitar 1-2 lantai. Untuk sirkulasi dan parkir, di sini ada parkir zona area perdagangan dan di sini ada parkir zona RTH. Berikut ada penanda juga. Untuk usulan solusinya, bentuk masa bangunan. Bentuk masa bangunan yang tidak beraturan atau garis sepadan bangunan kurang diterapkan dan warna bangunan yang tidak serasi. Untuk solusinya di sini seperti ini, akan ditata kembali garis sepadan dan untuk analisis citra publik. Di sini ada usulan solusi bentuk dan masa bangunan. Masalahnya adalah bentuk bangunan yang tidak beraturan atau GSB yang kurang diterapkan dan warna bangunan yang tidak serasi. Untuk solusinya akan dibuat seperti ini. GSB-nya akan ditata kembali. Berikut ada sirkulasi dan parkir. Masalahnya
Dan solusinya ini untuk area pedestrian, lebar jalur pedestrian yang hanya 1,5 meter ini dan hanya berada di sebelah kiri akan dibuat seperti ini karena parkir yang berada di area itu sudah pudar dan sudah tidak bagus lagi. Berikut ada papan sinek. Penanda seperti reklam atau lalu lintas kurang informatif dan estetis, jadi akan dibuat seperti ini. Untuk ruang terbuka, presentasi ruang hijau di zona perdagangan, pendidikan dan pemukiman masih relatif kecil. Untuk aktivitas pendukung seperti perdagangan, olahraga dan rekreasi perlu ditingkatkan untuk menciptakan dinamika ruang publik seperti ini. Selanjutnya dia ada kriteria dari pemilihan alternatif lokasi. Di sini ada kesesuaian tata guna lahan, kedekatan fungsi strategis, aksesibilitas dan konektivitas, ketersediaan infrastruktur dan data. Untuk kriteria khusus dia ada ketersediaan ruang terbuka hijau, luas kawasan maksimum 5 hektar atau minimum 3 hektar. Masalah selubung bangunan, kualitas lingkungan yang rendah, kepadatan pendukung, dan potensi ekonomi. Berikut ini tabel-tabel dari hasil pembobotan saya, alternatif saya yaitu ada di kawasan sekitar Tapak, Taman Buah, Limbabe, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Bagian utara dia berbatasan dengan Jalan Agus Salim, barat dia berbatasan dengan Pangeran Diponegoro, untuk bagian timur Jalan Imam Bonjol, dan selatan dia berbatasan dengan Jalan Kiai Mojo. Untuk Jalan Agus Salim ini merupakan salah satu jalan yang menghubungkan beberapa titik penting di kota. Jalan ini memiliki aksesibilitas yang cukup baik, menghubungkan area pemukiman, fasilitas umum, serta pusat kota dengan jarak tempuh yang relatif singkat. Untuk jalur pejalan kaki di area sini hanya terdapat di bagian ini, bagian Jalan Agus Salim, jalan utama. Dan di sini tidak terdapat jalur untuk pesepeda. Berikut untuk angkutan umum, belum ada halte resmi atau pangkalan angkutan umum di area lokasi, tetapi di sini selalu dilewati oleh angkutan umum karena di sini merupakan jalan utama. Berikut untuk kesesuaian tata guna lahan, yang warna merah muda ini dia zona perdagangan dan jasa, warna kuning dia merupakan zona campuran, warna ungu dia merupakan zona sarana pelayanan umum, dan warna orange ini merupakan zona transportasi. Ini berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Gorontalo yang saya ambil dari website. Dan berdasarkan dari hasil survei saya di bagian sini terdapat hunian warga. Untuk fasilitas kesehatan dia dekat dengan rumah sakit bioklinik, dan ada beberapa fasilitas pendidikan di sini dan ada pusat perdagangan. Berikut untuk sini jalur pejalan kaki hanya terdapat di, seperti yang saya bilang tadi, terdapat di Jalan Agus Salim, jalan utama. Ini merupakan jalur kendaraan yang warna hijau. Dan untuk ketersediaan infrastruktur dasar pada lokasi ini sudah tersedia seperti jaringan listrik, jaringan komunikasi, air bersih, dan drainase guna mendukung pertumbuhan kawasan. Berikut yang untuk kriteria lain belum saya lanjutkan. Sekian dari saya, hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.